Kaidah nomor 32, sebagaimana kemarin disinggung bahwasannya mulai dari kaidah ini kita akan memasuki babak baru, yaitu pembahasan tentang madah dari sesuatu yang sepantasnya untuk kita tasawur terlebih dahulu sebelum kita membicarakan sesuatu tersebut. Nah, ini secara spesifik ya ilmu tasawuf, secara umumnya ya hal apapun. Langsung saja, qala mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana biulumi amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'adatu syai' mustapadun min usulihi summa qad yusyarikuhul ghairu fi madatihi wa yukhallifuhu fi wajhi istimdadihi kal fiqhi wa tasawufi wal usuli. Usuluha al-kitabu wa sunnatu wa qadoyal aqlil musallamatu bil kitabi wa sunnah. Madatu syai' unsur-unsur yang menjadikan sesuatu itu sempurna saat unsur-unsur tadi terkumpul. Mustapadun itu dia diambil daripada usulnya, dasar-dasarnya. Summa qad yusyariku, kemudian terkadang berkongsi atau dalam hal ini sama al-ghairu sesuatu yang lainnya fi madatihi di dalam madahnya. Wa yukhalifu, dan berbeda dengan sesuatu tersebut fi wajhi istimdadihi, dari aspek istimdadihi, dari aspek pengambilannya atau approach-nya, pendekatannya. Seperti halnya fikih, tasawuf, dan usul yang kemarin kita sedikit banyaknya udah ngebahas tentang ruang lingkupnya. Nah, fikih, tasawuf, dan usul ini dia itu sama dari segi madah, diambil daripada usul yang sama, akan tetapi approach-nya yang berbeda-beda atau istimdadnya yang berbeda-beda. Usuluha, usulnya adalah kitab dan sunnah. Yang dari kitab dan sunnah pembahasan-pembahasannya atau materi-materinya diambil. Wa qadoyal aqlil musallamatu, dan proposisi-proposisi rasional al-musallama yang diterima, artinya tidak diingkari berdasarkan kitab dan sunnah. Lakin al-faqiha yang juru min haitsu subutul hukmil johiri lil amali johir bi qaidatihil muqtadiyati lahu. Nah, di sini kan tadi dikatakan ada aspek yang berbeda dari approach-nya. Musonib di sini mengatakan tetapi seorang faqih dia itu yang juru melihat, memandang min haitsu subutil hukmi, ditinjau dari penetapan hukum johir untuk amal praktis secara johir dengan kaidahnya yang relevan untuknya. Jadi kitab dan sunnah di hadapan seorang faqih itu menjadi bahan-bahan yang diambil hukum-hukum johir atau hukum-hukum lahir untuk amal-amalan johir. Wasufi yang juru min haisul haqiqatu fi aini tahqiq, sementara sufi ia memandang ditinjau dari segi hakikat fi aini tahqiq, di dalam sejatinya perealisasian. Karena sebagaimana kita tahu, seorang sufi itu dia itu mencari sesuatu dari aspek tersempurnanya. Jadi fikih yang hanya sekedar teori, misalnya keilmuan, itu harus diimplementasikan menjadi sesuatu yang menjelma sehingga menjadi pengalaman yang bisa dicita rasakan, yang menjadi pengalaman yang dihidupi, sehingga sifatnya jauqiyah di sini. Hal tersebut diperkuat dengan pandangan musonib wala najara fihi lil faqihi hatta yasila jawhirahu bi batinihi. Jadi tidak ada pandangan apapun dalam diri sufi bagi seorang faqih sampai tersambung antara lahir dan batinnya. Artinya di sini seolah-olah hubungan antara sufi dan faqih itu dia tingkatan. Ya, artinya seorang faqih dia belum menemukan ainul hakikat fi wajhi tahqiq ya, sebelum dia itu benar-benar menghidupkan keilmuannya sebagaimana sufi melakukannya. Ya, artinya di sini sufi itu setingkat lebih tinggi ketimbang faqih. Wal usuli ya'tabiru hukman nafi wal isbat min ghairi jaidin, sementara usuli dia itu mempertimbangkan hukum nafi dan isbat tanpa pelebihan apapun. Nah, ini sebagaimana telah disinggung di dalam kaidah sebelumnya. Dari penjelasan barusan kemudian musonib menguatkan hal tersebut dengan perkataan yang dikutip dari Ibnu Zalla. Musonib mengatakan pamin sama qala Ibnu Zalla man amal al haqqa bil haqiqati wal khalqa bil haqiqati fahuwa jindik
Wa man amala al-haqqa bisyari'ati wal khalqa bisyari'ati fahuwa sunni. Wa man amala al-haqqa bil haqiqati wal khalqa bisyari'ati fahuwa sufi. Nah, oleh karena itu Ibnu Jalal mengatakan man amal al-haqqa, barang siapa yang berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala bil haqiqati secara hakikat, wal khalqa dan kepada makhluk bil haqiqat secara hakikat juga, maka dia itu jindik. Nah, maksudnya di sini orang seperti ini berinteraksi baik hubungan antara dia dan Allah Subhanahu wa taala al-haq yang maha hak, dan antara dia dengan makhluk itu sama-sama dengan hakikat. Maksudnya hakikat itu benar-benar fatalisme, memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mengikuti syariat-syariat yang Allah Subhanahu wa taala menghendaki hal tersebut. Akhirnya terjatuhlah dia pada pemahaman Jabariyah misalnya. Nah, ini dia jindik tanpa disadari. Wa man amala al-haqqa bisyari'ati wal khalqa bisyari'ati fahuwa sunni, dan barang siapa berinteraksi beserta Allah Subhanahu wa taala bisyariat dan beserta makhluk juga bisyariat, maka dia sunni. Adapun barang siapa berinteraksi sama Allah dan dia itu hitung-hitungan, maksudnya kalau aku sholat dapat pahalanya seberapa atau apa gitu. Kalau misalnya aku meninggalkan dosa ya berarti aku tidak akan dihukum sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu berinteraksi dengan syariat. Wal khalqa bisyariat, dan beserta makhluk pun dengan syariat. Nah, ini sunni, yaitu pelaksana sunnah yang dibenarkan. Waman amal al-haqqa bil haqiqah wal khalqa bisyariah, adapun orang yang berinteraksi beserta Allah secara hakikat, ya terserah Allah bagaimananya, tapi di samping hal tersebut dia juga berinteraksi beserta makhluk bisyariat secara syariat, jadi mengikuti koridor-koridor yang Allah berikan, bahwa sufi, maka itulah sufi. Inta, selesai dari apa yang dikutip oleh Ibnu Jalal. Lalu musannif di sini menyanjung perkataan Ibnu Jalal ini, wa huwa ajibun munasibun lima qablahu. Ini adalah sesuatu yang wow, mengagumkan, yang relevan dengan apa yang sebelumnya. Tajharu amsilatu mimma badau, dan akan menjadi jelas contoh-contoh dari perkataan ini dengan kaidah yang akan datang setelahnya. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa melanjutkan di kaidah ke-33, yang mana kaidah ke-33 itu akan menjadi contoh daripada apa yang dikatakan oleh Ibnu Jalal. Naktafi bihadzal qadar wallahu alam bissawab.